I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis Prota, Promes, Silabus, dan RPP SKI SDMI kelas 4 semester 2 dari MI Nurul Huda Bangsri yang diampu oleh Bapak Agus Mansur SPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tatmimuni Ami dengan NIM 126-205-21-2129 dari kelas PGMI 4A. Baik, langsung saja untuk analisis yang pertama yaitu Prota. Program tahunan atau Prota merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah program tahunan atau Prota dari MI Nurul Huda Bangsri kelas 4. Jadi hasil analisis saya mengenai Prota ini menghasilkan 4 aspek. Yang pertama, aspek kelebihan, yang kedua, aspek kekurangan, yang ketiga, aspek hasil, dan yang terakhir yaitu aspek saran. Langsung saja, yang pertama, jika kita tinjau dari Prota tersebut, menurut saya terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pada identitas Prota sudah disebutkan dengan jelas mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau peminatan, dan tahun pelajaran yang telah digunakan. Yang kedua, Prota ini sudah sesuai dengan struktur dari Prota yang berisi kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, dan alokasi waktu jam pelajaran. Yang ketiga, indikator sudah dirumuskan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Yang keempat, indikator sudah disusun secara sistematis dengan mencantumkan program 1 tahun mulai dari semester 1 sampai semester 2 secara runtut. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu jam pelajaran yang dicantumkan sudah sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasar dan indikator. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya terdapat satu kekurangan pada Prota ini, yaitu tidak dicantumkannya lembar pengesahan pada halaman terakhir. Nah, hasil dari Prota ini, menurut saya, Prota ini sudah dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dalam 1 tahun, agar sesuai dengan KI dan KD yang diharapkan dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Dan saran yang saya berikan adalah pada lembar terakhir, lebih baik diberikan lembar pengesahan, agar Prota menjadi lebih terstruktur dengan baik. Selanjutnya mengenai analisis Promes atau program semester. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Berikut ini adalah Promes yang saya ambil dari MI Nurul Huda Bangsri. Langsung saja, yang pertama, jika kita tinjau dari Promes tersebut, menurut saya terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, isi dari Promes ini sudah sesuai dengan struktur dari Promes yang berisi kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, bulan, dan keterangan. Yang kedua, semua tulisan tersusun dengan rapi dan menarik karena diberi warna yang berbeda antara indikator dengan KD, alokasi waktu, bulan, dan keterangan. Yang ketiga, indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan kompetensi dasarnya. Dan yang terakhir, pada lembar terakhir juga terdapat lembar pengesahan. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, pada bagian identitas Promes, belum disebutkan secara lengkap atau masih ada yang kurang. Seperti nama pendidikan, dan nama pembelajaran. Yang kedua, alokasi waktu kurang tertata karena alokasi waktu yang ditunjukkan hanya jumlah alokasi waktu selama 1 semester. Hasil dari Promes ini dapat digunakan agar pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan pembelajaran dalam 1 semester sesuai dengan yang diharapkan.
Dan hasil saran yang bisa saya berikan adalah pada bagian identitas promes lebih baik disebutkan secara lengkap dengan menambahkan nama satuan pendidikan dan nama pembelajaran. Dan yang kedua, alangkah baiknya alokasi waktu pada jam pelajaran lebih dijelaskan atau diisi sesuai dengan KD, agar alokasi waktu yang ditunjukkan tidak langsung jumlah alokasi waktu yang digunakan selama 1 semester. Baik, berikutnya yaitu mengenai analisis silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, langsung saja berikut ini adalah silabus pembelajaran yang saya ambil dari MI Nurul Huda Basri. Pertama, identitas silabus sudah lengkap mulai dari nama madrasah atau satuan pendidikan, mapel, kelas, tahun pelajaran, dan juga semester. Yang kedua, struktur silabus juga sudah lengkap mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan yang ketiga, pada lembar terakhir juga terdapat lembar pengesahan yang berisi tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran SKI. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya semuanya sudah lengkap dan rapi, namun pada alokasi waktu tidak dicantumkan pada setiap KD, jadi menjadi kekurangan pada silabus ini. Hasil silabus ini yaitu tentu sudah dapat diterapkan atau digunakan dalam proses pembelajaran karena silabus ini sudah sangat tersusun dengan baik dan terperinci. Saran yang dapat saya berikan yaitu lebih baik pada setiap KD dicantumkan alokasi waktunya agar silabus menjadi lebih lengkap. Analisis berikutnya yaitu analisis RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berikut ini adalah RPP dari MI Nurul Huda Basri. Langsung saja, jika kita tinjau dari RPP tersebut, menurut saya terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, identitas RPP sudah lengkap mulai dari nama satuan pendidikan, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, serta alokasi waktu. Yang kedua, pada tahap kegiatan pembelajaran sudah dijelaskan dan terstruktur dengan baik dan runtut mulai dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan oleh guru sudah cukup lengkap karena menggunakan penilaian dari segi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, pada lembar terakhir sudah dilengkapi dengan lembar pengesahan yang berisi tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran SKI. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya RPP belum terstruktur dengan baik karena kompetensi inti tidak dicantumkan dan urutan penyusunannya juga ada yang belum tepat seperti tujuan pembelajaran yang lebih baik diletakkan di bawah indikator pembelajaran. Dan hasil dari RPP ini yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena RPP lebih berpusat kepada siswa. Dan saran yang dapat saya berikan yaitu RPP harus diperbaiki kembali agar lebih terstruktur dan tersusun dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.